Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa kembali dalam channel Kelas Spesial. Di video kali ini kita akan membahas matematika pada fase D tingkat SMP, yaitu bab bilangan rasional. Ini merupakan pertemuan yang kedua. Kita akan membahas tentang pecahan biasa dan pecahan desimal, bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke dalam pecahan desimal atau sebaliknya mengubah pecahan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Yang pertama, pecahan biasa. Apa yang dimaksud dengan pecahan biasa? Pecahan biasa adalah salah satu bentuk dari bilangan rasional. Ia dituliskan dalam bentuk sederhana sebagai A per B, di mana A dan B adalah elemen bilangan bulat atau anggota dari bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Untuk A ini yang di bagian atas ini disebut sebagai pembilang, sedangkan B yang di bagian bawah disebut sebagai penyebut. Jadi A per B, A pembilang, B penyebut. Nah, jenis-jenis pecahan biasa. Nah, pecahan biasa ini terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan pecahan sejati dan ada yang disebut dengan pecahan tidak sejati. Pecahan sejati apabila pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Dan nilai pecahan sejati selalu kurang dari 1. Jadi selalu kalau dituliskan dalam bentuk pecahan desimal itu dia 0, ya. Kemudian untuk pecahan tidak sejati, pembilangnya lebih besar dari atau sama dengan penyebutnya. Nah, nilai pecahan tidak sejati ini selalu lebih besar dari atau sama dengan 1. Nah, perhatikan ya, untuk pecahan sejati contohnya itu seperti ini ya. Contohnya kita ambil sini misalnya ini 1 per 2. Kemudian 3 per 4. 5 per 10. Nah, ciri-ciri pecahan sejati tadi, pembilangnya itu lebih kecil dari penyebut. Nah, pembilang kan yang di bagian atas. 1 itu lebih kecil dari penyebutnya 2. Ya. 3 ini pembilang, lebih kecil dari penyebutnya ini 4. 5 ini pembilang ya, lebih kecil dari penyebutnya 10. Jadi karena pembilang lebih kecil dari penyebut, maka ini termasuk kategori pecahan sejati. Nah, bagaimana kalau pecahan tidak sejati? Contohnya seperti ini. 5 per 2, kemudian 8 per 4, 10 per 9. Pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Ini kan pembilangnya 5, ini penyebutnya 2 ya. Ini pembilangnya 8, penyebutnya 4. Ini pembilangnya 10, penyebutnya 9. Jadi ini disebut sebagai pecahan tidak sejati. Oke, lanjut. Kita masuk pada pembahasan tentang pecahan desimal. Apa sih yang dimaksud dengan pecahan desimal? Pecahan desimal adalah salah satu bentuk dari pecahan yang penyebutnya adalah bilangan kelipatan 10. Jadi penyebutnya itu yaitu bisa 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Jadi jika ada pecahan biasa yang penyebutnya itu kelipatan 10 ya. Jadi apakah itu 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 dan seterusnya, maka itu bisa diubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Nah, pecahan desimal ini menggunakan tanda koma ya, tanda seperti ini tanda koma untuk memisahkan bagian bilangan bulat dengan bagian pecahannya. Nah, bagian bilangan bulat ya, untuk bilangan bulat bagian di sebelah kiri koma ya. Jadi kalau di koma sebelah kirinya ya. Kemudian sedangkan bagian desimalnya itu bagian di sebelah kanan koma, sebelah kanan koma ini. Setiap angka di belakang koma mewakili nilai tempat yang semakin kecil. Itu per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya. Contohnya perhatikan. Contoh yang pertama di sini ada 0,5. Nah, 0 ini berada di sebelah kiri koma, ini mewakili bagian bulat atau bagian bilangan bulatnya. Kemudian
5 ini karena ada sebelah kanan koma mewakili bagian desimalnya. Ini dibaca 0,5. Contoh berikutnya ada 3,14. 3 ini berada di sebelah kiri koma, ini mewakili bagian bulat, sedangkan 14 berada di sebelah kanan koma mewakili bagian desimalnya. Ini dibaca 3,14. Selanjutnya ada 0,001. 0 yang di bagian kiri mewakili bagian bulatnya, sedangkan 3 angka di bagian sebelah kanan koma mewakili bagian desimalnya. Ini dibaca 0,001. Nah, selanjutnya ini ada 0,2424 titik ya. 0 yang di sebelah kiri koma mewakili bagian bulat, sedangkan angka yang di sebelah kanan koma mewakili bagian desimal. Ini dibaca 0,2424 titik. Ini artinya dan seterusnya. Jadi ini termasuk dalam bentuk pecahan desimal tak terbatas, tetapi dia berulang. Jadi masuk kategori bilangan rasional ya, sebagaimana pada pembahasan pertemuan pertama. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menyatakan pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal? Oke, langsung kita masuk pada pembahasan contoh. Nah, ini bilangan pecahan biasa ini kita akan nyatakan dalam bilangan pecahan desimal. Untuk soal nomor 1, 125/10. Nah, caranya itu perhatikan, kita tulis kembali 125 ini ya di sini. 125. Nah, untuk menentukan letak komanya perhatikan penyebutnya. Ini 10. 10 ini ada berapa nolnya? Ya, ada 1 nol ya. Berarti kita hitung dari belakang saja. Dari sini posisi koma sekarang berada pada posisi di sebelah kanan angka 5 ya. Jadi karena ada 1 nol pada angka 10, berarti kita lompat ke kiri. Kalau dibagi itu lompat ke kiri 1 kali, karena cuma ada 1 nol di angka 10, berarti 1. Jadi komanya terletak di sini. Jadi 125/10 itu sama dengan 12,5. Nah, agar lebih paham kita masuk pada contoh kedua. 125/100. Dengan cara yang sama kita tulis kembali 125. Kemudian perhatikan penyebutnya di sini 100. Nolnya ada 2. Berarti dari posisi ini ya, kita lompat ke kiri 2 kali karena nolnya ada 2 nih. 1, 2. Berarti posisi komanya ada di sini. Sehingga 125/100 itu sama dengan 1,25. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3 ini. 125/1000. Dengan cara yang sama kita tulis lagi 125. Bagi 1000 penyebutnya 10, nolnya ada 3, berarti kita hitung lagi. Lompatan 3 kali lompat ke kiri komanya. 1, 2, 3. Di sini posisi koma. Nah, karena di sebelah kiri koma tidak ada angka, untuk mewakili bagian bulatnya ini kita tinggal tambahkan 0 saja di sini. Jadi 125/1000 itu sama dengan 0,125. Lanjut ke soal nomor 4. 125/10.000 sama dengan berapa? Kita tulis kembali 125 ya. 125. Kemudian perhatikan penyebutnya ini dibagi 10.000. Nolnya ada 4. Berarti koma lompat ke kiri 4 kali nih ya. Jadi dari sini dia lompat 1, 2, 3. Nah, kemudian ini harus ada 0 di sini ya supaya dia lompat 4 kali. 1, 2, 3, 4. Komanya letaknya ada di sini. Ya, kemudian di sebelah kiri koma kita kasih 0 untuk mewakili bagian bulat. Jadi 125/10.000 itu sama dengan 0,0125. Nah, ini agak berbeda ya karena ada ditambahkan 0 setelah angka 1 ya. Karena lompatannya harus 4 angka ya. 1, 2, 3, 4. Letak komanya ada di sini. Nah, agar lebih paham untuk soal nomor 4, kita masuk ke soal nomor 5 karena bentuknya pun sama ya.
125 per 100.000. Dengan cara yang sama seperti nomor 4 ya. Pertama dulu kita tulis kembali di sini 125. Kemudian ini perhatikan penyebutnya dibagi 100.000. 100.000 nolnya ada 5. Berarti lompatannya 5 kali ke kiri. Ya ini dari sini ya. Ini saya kasih kode titik sedikit ini supaya kelihatan. Ini kita lompat ke kiri 5 kali. 1 ya kan. Kemudian 2, 3. Nah, ini tidak ada tidak ada angka, berarti kita kasih 0 ini. Jadi 1 2 3 ini 4, belum, ini kita kasih 0 lagi. Kemudian 5, posisinya di sini. Setelah itu sebelah kiri koma kita kasih 0 untuk mewakili bagian bulatnya. Jadi ini 5 kali lompat ya. 1 2 3 4 5. Nah, jadi kita peroleh 125 per 100.000 itu bentuk desimalnya 0,00125. Nah, seperti ini ya cara menyatakan pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan desimal. Intinya kalau mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan desimal, jika dia bagi 10 berarti ada satu angka belakang koma. Jika dia bagi 100 ada 2 angka belakang koma. Jika bagi 1000 berarti ada 3 angka belakang koma. Jika bagi 10.000 ada 4 angka belakang koma. Jika bagi 100.000 ada 5 angka belakang koma dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan bagaimana menyatakan pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa. Nah, perhatikan di sini ada beberapa contoh. Ini ada 5 bilangan desimal kita akan nyatakan dalam bentuk pecahan biasa. Nah, perhatikan caranya. Untuk soal nomor 1, caranya 0,3 ya. 0,3 kita tulis kembali angka ini tanpa menggunakan koma. 0,3 jadinya. Nah, karena 0,3 0 ini kan dianggap tidak ada ya, karena 0,3 berarti yang kita tulis 3 saja. 3 setelah itu kita per ya. Kemudian perhatikan ini ada satu angka belakang koma. Sebagaimana penjelasan pada contoh sebelumnya, satu angka belakang koma itu dia per, ya betul, dia per 10. Jadi 0,3 itu sama dengan 3 per 10 untuk bentuk pecahan biasanya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan di sini 0,5 sama dengan berapa? Kita tidak usah tulis komanya, berarti dia menjadi 0,5 ya. 0,5 itu 0 dianggap tidak ada, jadi dia 5 saja. Kita tulis 5 di sini. Kemudian tulis pernya, ada berapa angka belakang koma? Ada satu angka. Satu angka itu artinya penyebutnya 10 atau dibagi 10. Jadi sini kita tulis 10. Jadi 0,5 itu sama dengan 5 per 10. Nah, agar lebih paham kita masuk pada contoh yang ketiga, 1,25. 1,25 kita tulis kembali ini tanpa menggunakan koma ya, berarti menjadi 125 seperti itu ya, tanpa koma nih. Ini langsung kita tulis saja 125 bagi, ada berapa angka belakang koma? Ada 2 angka. Nah, kalau 2 angka kan ini penyebutnya per, ya betul, per 100 karena 2 angka belakang koma. Nah, cara ingatnya saja 2 angka belakang koma berarti nolnya 2 seperti itu ya. Jadi ini 1,25 itu sama dengan 125 per 100. Lanjut ke soal nomor 4. 0,039 sama dengan berapa? Kita tulis kembali tanpa koma menjadi 0039. Tapi kan 00 ini dianggap tidak ada ya, karena dia di bagian sebelah kiri dari angka 39. Berarti yang kita tulis cuma iya 39 per. Nah, pernya ini hitung ada berapa angka belakang koma? 1 2 3. Belakang koma itu yang sebelah kanan koma ya, 1 2 3. Ada 3 angka berarti dia per 1000 ya. Karena 1000 ini nolnya ada 3 ya. Karena ini 3 angka. Jadi 0,039 itu sama dengan 39 per 1000. Lanjut soal yang kelima, ini ada bentuk desimal ya, 3,0485. Kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Dengan cara yang sama, komanya jangan kita tuliskan. Berarti menjadi 3, kita tulis kemudian 0, 4,
ya, ini per. Nah, ada berapa angka di belakang koma? Kita hitung 1, 2, 3, 4. 4 angka. Berarti ini dia per 10.000 ya, karena 10.000 itu nolnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 3,0485 itu sama dengan 30.485 bagi atau per 10.000. Oke, demikian pembahasan terkait dengan pecahan biasa dan pecahan desimal, bagaimana menyatakan pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan desimal dan bagaimana menyatakan pecahan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya, bilangan rasional pada pertemuan yang ketiga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.